Halo guys, di video kali ini kita akan pergi ke salah satu tempat yang terkenal di Lithuania. Tempat ini terletak di dekat kota Šiauliai, yaitu Bukit Salib atau Hill of Crosses. Tempat ini terletak sekitar 16 km dari kota Šiauliai. Dari kejauhan, tempat ini terlihat seperti sebuah bukit kecil yang terletak di tengah ladang pertanian. Namun, ketika kita mendekat, kita akan melihat ribuan, bahkan puluhan ribu salib yang memenuhi seluruh bukit ini. Nah, ini saya dan Om Bule ada beli salib dan kita sudah tuliskan nama serta tanggal dan nanti kita akan gantungkan di bukit ini. Bukit Salib ini bukan sekedar tempat wisata, tetapi juga menyimpan cerita tentang iman, penderitaan, harapan, dan cinta dari orang-orang yang menaruh salib-salib tersebut. Saya yang pertama kali datang ke tempat ini sangat-sangat terkejut karena melihat begitu banyaknya salib yang ditaruh di tempat ini. Dan ada berbagai macam bentuk salib yang bisa teman-teman lihat di video ini. Nah, ini adalah salib yang kita beli dan kita nantinya akan gantung. Kita maunya digantung di puncak bukit ini ya. Kita lagi cari tempat untuk digantung di mana bisa kita gantung salib ini. Dan inilah kita putuskan untuk menggantung salibnya di sini. Waktu kita datang ke tempat ini memang cuacanya lagi sedikit tidak bersahabat ya. Kalau teman-teman lihat dalam video, agak mendung dan juga ada hujan gerimis serta angin yang membuat udaranya itu lebih dingin. Di sini saya pakai jaket yang tebal, pakai sarung tangan karena kalau tidak pakai sarung tangan itu rasanya tangan mau beku. Nah, ini kalau teman-teman lihat di pohon juga mereka gantungkan ini salib-salib kecil. Dan mari kita bicara tentang sejarah dari Hill of Crosses ini. Jumlah salib di tempat ini sangat sulit dihitung, namun menurut catatan pada tahun 1900-an hanya ada sekitar 130 salib di bukit ini, dan jumlah ini terus bertambah dari tahun ke tahun. Namun pada masa pendudukan Soviet, bukit salib ini dianggap sebagai simbol perlawanan yang berbahaya, sehingga ribuan salib dihancurkan, dibakar, dilebur, bahkan dikubur. Dan bukit ini diratakan berkali-kali, dijaga oleh tentara dan akses menuju ke tempat ini ditutup. Namun yang luar biasanya adalah setiap kali salib-salib itu dihancurkan, keesokan harinya salib yang baru selalu muncul kembali karena orang-orang datang dengan diam-diam, bahkan di malam hari mereka datang untuk menancapkan salib-salib baru sebagai tanda iman dan keteguhan hati mereka. Inilah yang membuat bukit salib ini menjadi simbol perlawanan tanpa kekerasan, simbol bahwa iman tidak bisa dihancurkan oleh kekuasaan apapun. Setelah perubahan politik pada tahun 1988, Bukit Salib akhirnya diakui secara resmi dan menjadi tempat ziarah terbuka. Hingga kini diperkirakan terdapat lebih dari 50.000 salib di sini, mulai dari yang sangat kecil hingga yang tingginya mencapai beberapa meter. Setiap orang yang datang biasanya akan meninggalkan sesuatu, sama seperti yang saya dengan suami saya lakukan tadi. Ada yang membawa salib dari rumah, ada juga yang meninggalkan rosario. Bahkan jika tidak membawa apapun, banyak pengunjung membuat salib sederhana dari ranting kayu, dari batu kecil, atau dari rumput. Saat berjalan di antara ribuan salib ini, suasananya terasa sangat sunyi. Meskipun banyak orang datang, ada rasa damai, haru, dan refleksi yang mendalam. Setiap salib seolah membawa doa, air mata, dan harapan dari orang-orang yang pernah datang ke sini. Bukit Salib ini juga mengingatkan kita bahwa Lithuania pernah melewati masa penderitaan yang sangat berat. Namun dari penderitaan itu lahir iman yang kuat dan harapan yang tidak pernah padam. Bagi umat Kristiani, salib adalah simbol kasih yang paling besar, kasih Tuhan yang rela berkorban demi umat manusia. Seperti tertulis dalam Injil Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukit Salib ini semakin dikenal dunia setelah kunjungan dari Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1993. Beliau sangat tersentuh ketika melihat sebuah salib yang berisi doa untuk kesembuhannya setelah percobaan pembunuhan terhadap dirinya pada tahun 1981. Salib menjadi simbol iman akan kehidupan kekal dan pengharapan kepada Tuhan. Tak jauh dari bukit ini, sekitar 300 meter, berdiri sebuah biara Fransiskan yang dibangun pada tahun 2000.
Biara ini menjadi tempat doa, keheningan, dan juga terbuka bagi para peziarah yang ingin mencari ketenangan batin. Setelah berjalan mengelilingi bukit ini, akhirnya saya dengan suami saya memutuskan untuk kembali ke rumah. Siapapun boleh datang ke sini, apapun latar belakangnya, untuk berdoa, merenung, atau sekedar merasakan kedamaian. Dan mungkin itulah kekuatan terbesar dari Bukit Salib ini, di mana ribuan kisah manusia bertemu dalam satu simbol sederhana, yaitu salib. Oh, ternyata kita tidak jadi pulang. Kita sudah lapar, makanya kita singgah di restoran ini untuk makan siang. Oke guys, sekarang kita mau makan siang. So, ini tambah leper guys. What is that? Bad roti. Roti. Roti guys. Really? Mango. Can guys and potato. Only. Ini soup. Yes. For double price. Fish. Fish. And roti bakar. Fry. Itu. Selamat makan. Sekarang kita makan dessert dan minum teh. Minum makan. Teh. This store. Nah, ya. Oke guys, kita sudah selesai makan, kenyang sekali guys, banyak sekali ada makan, dan sekarang kita menikmati kan keindahan taman ini guys. Ya. Ini burung banget guys. Ini bukan. Ini pohon Natal, Christmas tree. Yeah. Cantik guys. It's only like that ya, it's not growing. Yeah, maybe. Okay, let's go. Pergi ke mobil. No guys, kita mau jalan-jalan dulu guys di sekitaran restoran yang kita makan tadi di sana guys. Lihatlah pemandangannya guys. Walaupun hujan tapi kalian boleh lihat warna-warni dari pepohonan yang sangat indah guys. Daun-daunnya sudah berubah warna menjadi orange kemerah-merahan. Dan cantik sekali guys kelihatan. Hujan. Sejauh mata memandang sangat indah pemandangannya guys. Sangat indah. Jadi ini saya tidak tahu ini pohon apa guys. Ini lihat dia punya buah guys. Pohon apa setahu? Ya. Iya toh, Ambul. Tidak panas atau panas? Panas sekali di Dingin Eropa. guys, sangat dingin. Dingin sekarang. Saya pakai jaket tebal sekali, asli masih dingin. Baby hopper bang. Robot. This is robot cleaner. Robot bekerja. No. Pohon mati guys. Pohon rubuh. Pohon rubuh. Ya. We are here. Cemetery. Cemetery in Europe. Guys, banyak bunga-bunga yang mereka taruh di It's not like kubur-kuburan. there much this. Self. Oh. Bersih guys. Cleaning grave. Guys, kita sudah selesai kasih bersih obat beku. Yeah. Cuci grave. Cuci. Sekarang kita orang mau pasang lilin guys. Now candle. Candle. Carefully. Yeah, put like that. Inside. Yeah. Mantap. Pray. Good. Okay.